Ya sudah 8.10, Bu Mala belum hadir. Ya kita Mbak Tirza Pandelaki, 15 menit saya serahkan kepada Anda. Kemudian kalau kurang lebih bagus. Kita berlatih di internasional seminar itu 10 menit. Baru Anda bilang terima kasih bla 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 bla, udah selesai. Jadi tidak ada basa-basi ya. Langsung waktunya manfaatkan dengan cukup. Silakan, Saudara Tirza. Baik, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Pak Lala atas kesempatan yang diberikan. Salam buat teman-teman sekalian. Untuk saat ini, perkenankan saya mau membahas salah satu topik di mana saya langsung spesifik melihat berdasarkan judul ini adalah strategi ketahanan keluarga dan peran komunitas di masa pandemi COVID. Ini memang sangat luas, tetapi saya mengerucutkan melihat sebuah dinamika keluarga. Jadi saya memberi judul adalah cerita keluarga Ibu T. Ini nama saya samarkan di Kampung Lebak Kantin, Keluaran Sempur. Ya, karena kita membahas mengenai COVID, kemudian bagaimana dampaknya terhadap komunitas, tapi kemudian saya lebih mengerucut kepada rumah tangga. Tetapi untuk pendahuluan, saya memberi beberapa catatan bahwa ketika kita berbicara mengenai COVID, tentu ini kita tahu bersama bahwa efek pandemi ini masif ya dan destruktif. Kemudian secara global kita lihat bahwa ini berdampak pada kesehatan, sudah pasti keamanan dan kestabilan ekonomi politik global. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah ya adalah dengan mencegah penyebaran melalui lockdown. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita kenal sebagai pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini memiliki dampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Nah, saya mengamati adanya dampak psikososiologis di mana pandemi COVID ini menarik masyarakat pada sebuah perubahan perilaku, interaksi antar manusia, kemudian cara hidup dan penghidupan yang baru yang saya lihat adalah semakin rumit gitu. Nah, sedikit memberi tambahan terkait yang saya maksudkan tadi adalah saya bisa mengatakan bahwa ada budaya baru yang kita mau tidak mau kita hari ini melakukannya dan kita menciptakan budaya itu. Pertama ada 4 poin. Yang pertama itu bekerja dari rumah. Nah, ini bekerja dari rumah ini semakin diminati karena efisiensi waktu, tenaga, ongkos transportasi dan lain sebagainya, meskipun ada fasilitas telekomunikasi dan internet yang meningkat ya. Kemudian kita dibiasakan menggunakan masker, hand sanitizer, itu sudah pasti. Lalu ini yang salah satu yang saya lihat adalah sebisa mungkin kita memberi jarak atau tidak berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Kemudian pola belanja rumah tangga itu berubah menjadi membeli lewat daring. Nah, yang saya garis bawahi adalah adanya perubahan sosiodemografi juga, di mana pendidikan, kita bisa lihat bersama, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul, dan khususnya itu sikap yang mana ini dimungkinkan terjadi akibat pandemi ini, bahwa saya melihat ada karakteristik dari komunitas yang gotong royong atau Gemeinschaft ini, kemudian ada kebersamaan, rasa sama, dia menuju kepada yang namanya individual. Kemudian dia terpisah-pisah dan hanya fokus kepada masing-masing rumah tangga. Nah, dari hal ini saya memunculkan pertanyaan, yaitu adakah ketika kita misalnya lihat saat ini kita semakin individual ya, adakah bentuk gotong royong yang kemudian masih tercipta ketika pola individual ini semakin kentara di masa pandemi COVID? Kemudian kalau ada, apakah itu menolong rumah tangga yang terdampak secara langsung akibat pandemi ini? Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kaitannya dengan bentuk ketahanan rumah tangga dalam masa pandemi. Jadi saya mengerucut melihat rumah tangga. Jadi untuk saat ini COVID-19, saya memberi mengerucut melihat bahwa COVID-19 kerentanan dan ketahanan rumah tangga melalui cerita keluarga Ibu T di Kampung Lebak Kantin. Nah, pandemi COVID memberi dampak signifikan pada kehidupan manusia. Saya melihat adalah substansinya yaitu sistem penghidupan. Kemudian atau disebut sebagai livelihood system. Nah, livelihood ini kita bisa artikan sebagai variasi sumber daya aset menurut Kuhn. Nah, kemudian pemutusan hubungan selain adanya perubahan substansial pada sistem penghidupan,
ternyata ketika efek COVID ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja, misalnya bagi perusahaan yang terdampak, ini menyebabkan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa katakan bahwa terjadi perubahan sistem penghidupan dan struktur nafkah. Nah, dari situ bagaimana kita bisa melihat apakah rumah tangga mampu atau tidak bertahan ketika ada tekanan perubahan, misalnya salah satu anggota rumah tangga atau anggota keluarga di PHK dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit kerangka konsep yang saya lihat mengenai faktor. Jadi untuk adaptasi terhadap perubahan ini ada dua faktor yang saya lihat. Pertama faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal itu berbicara mengenai manusia, alam, keuangan, fisik, sosial. Sedangkan faktor eksternal adalah tata kelola, kebijakan, dan hukum. Nah, ketika ini menuju kepada adaptasi untuk sumber daya atau livelihood system, di situ ada proses yang kita lihat sebagai resiliensi maupun juga kerentanan. Sehingga ketika dia mampu menyelesaikan ini, ada adaptasi yang juga berkaitan dengan livelihood system. Nah, kalau kita lihat bentuk kerentanan dari kerangka konsep ini, kita lihat bentuk kerentanan dan strategi atau strategi resiliensi rumah tangga dengan studi kasus Ibu Ti. Ibu Ti ini punya 4 anggota keluarga, ibu itu sendiri, suami, dan kedua anaknya. Nah, yang saya garis bawahi adalah anak yang di PHK, di mana anaknya laki-laki, kemudian istrinya juga di PHK yang sementara mengandung. Sedangkan jumlah penghasilan yang dimiliki mereka ini bisa dibilang rata-rata 1.800.000, tidak lebih dari 2 juta. Nah, bagaimana kita melihat keadaan COVID seperti ini, ada pembatasan dan lain sebagainya, kemudian ada pemutusan hubungan kerja, tapi mereka harus mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, ini saya melihat ada daftar pengeluaran keluarga. Ketika sebelum COVID misalnya, keluarga ini punya belanja harian untuk makan ya, itu kalau khusus untuk Ibu Ti, dia dan suaminya saja yang harus dia pastikan ada untuk setiap hari. Lalu kemudian pendapatan bisa dipakai untuk membayar hutang. Nah, sedangkan pengeluaran harian itu bisa berkisar 50-75 ribu per hari. Ketika COVID, belanja harian untuk keluarga Ibu Ti ini tidak hanya untuk suaminya dan dirinya sendiri, tetapi dia juga menanggung pengeluaran dari anak dan menantunya karena tidak memiliki pendapatan lain. Selain itu, bayar listrik, gas, air harus terkonsentrasi diambil lewat pengeluaran Ibu Ti. Dan seterusnya. Kemudian terakhir pengeluaran harian. Ini pengeluaran harian terjadi penurunan. Jadi ketika dia awalnya 75.000 misalnya sehari, ketika COVID dia harus menurunkan biaya belanja misalnya 25.000. Nah, beban biaya hidup menjadi lebih besar, tetapi kalau dari case ini tidak ada sumber penghasilan lain selain gaji Ibu Ti. Nah, dalam konteks ini tidak ada bentuk strategi nafkah baru yang dihasilkan melihat keadaan lingkungan yang mendukung. Jadi ini beberapa beberapa temuan yang saya lihat. Jadi ketika COVID ini tidak ada bentuk strategi nafkah baru yang dihasilkan melihat keadaan lingkungan yang tidak mendukung hadirnya strategi nafkah baru. Nah, seandainya ada peluang jualan, misalnya jualan makanan, efek pembatasan sosial atau larangan aktivitas di luar rumah itu menjadi halangan. Kemudian kalau pertimbangan risiko terpapar, ibu ini sudah di atas 50 tahun, jadi termasuk usia rentan, dan risiko penularan pada menantunya yang sementara hamil juga jadi pertimbangan. Jadi memang dia tidak memikirkan ada strategi nafkah baru. Nah, meskipun bekerja di luar rumah, ini yang saya lihat adalah beban kerja rumah tangga ini menjadi tanggung jawab Ibu Ti, mulai dari menyiapkan makan, mencuci, dan memikirkan strategi seperti apa agar bisa penghasilan itu didapat untuk seluruh keluarga. Nah, kapasitas adaptif atau strategi ketahanan, saya sebut sebagai resiliensi dan adaptasi seperti apa? Nah, kalau saya mengutip ini, adaptasi itu artinya adalah, menurut Smith dan Wandel, manifestasi dari kapasitas adaptif yang mewakili cara-cara mengurangi kerentanan. Tadi kita sudah lihat tentang bentuk-bentuk kerentanan yang dihadapi. Nah, bentuk adaptasi yang dilakukan keluarga Ibu Ti yang saya lihat adalah dia menyederhanakan ragam menu makanan atau lauk pauk keluarga. Jadi penyederhanaan ragam menu makanan berarti mengurangi ongkos belanja. Tadi saya sudah menunjukkan ada pengurangan ongkos belanja. Nah, bila sebelumnya keluarga ini bisa makan ayam atau daging sekali dalam sebulan misalnya, pandemi itu mereka menyebabkan mereka harus betah untuk makan seadanya, misalnya telur berhari-hari seperti itu. Atau untuk
menghindari biar tidak cepat lapar. Jadi di pagi hari itu suami istri ini dia minum kopi saja, sehingga untuk satu hari dia hanya merasa dua kali makan saja sudah cukup. Nah, dari kasus keluarga Ibu Ti ini, strategi ketahanan yang dilakukan sebenarnya bukan melalui penciptaan jenis pekerjaan baru atau diversifikasi mata pencarian. Karena kalau kita lihat dari ini, jadi kita bisa bertanya dari mana dia dapat tambahan penghasilan. Nah, di sini saya lihat ada saat masa pandemi, dia mencari bagaimana mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pendanaan. Di sini kaitannya ada terhadap komunitas sebenarnya peran, maaf Pak. Peran komunitas di situ. Jadi yang saya maksudkan sebagai sumber-sumber atau mendapatkan akses terhadap pendanaan itu, saya bisa kaitkan dengan livelihood, di mana kalau kita bicara mengenai livelihood, itu tidak hanya bicara mengenai penghasilan saja, tetapi ada yang namanya lembaga sosial, di mana keluarga, kerabat, kampung, desa, dan komunitas, itu sebagai jaring sosial dan kekerabatan yang berperan penting untuk memfasilitasi dan mempertahankan berbagai bentuk portofolio pendapatan. Jadi ketika kita lihat ada pertanyaan dari mana sumber penghasilannya, dari sinilah di mana saya bisa bilang ada peran komunitas di dalamnya. Nah, salah satu contoh mendapatkan akses terhadap sumber penghasilan misalnya atau pendanaan itu adalah menjadi paguyuban, masuk dalam paguyuban pedagang. Nah, yang mana itu terdiri dari kumpulan ibu-ibu dan saya bisa bilang bahwa paguyuban ini menjadi salah satu bentuk resiliensi keluarga Ibu Ti. Ketika masa pandemi secara tidak langsung fungsi paguyuban ini menjadi peluang untuk mengakses pendanaan dalam bentuk hutang. Nah, dalam hal ini, konteks ini saya mengira bahwa pada masa pandemi COVID, hutang menjadi penolong bagi Ibu Ti dan juga mungkin ibu-ibu yang lain yang membutuhkan dana untuk membeli bahan baku dan masak keluarga. Nah, fenomena berhutang atau pinjam di paguyuban menjadi, kalau menurut saya ini menjadi jaring pengaman sosial, khususnya para perempuan yang umumnya harus memikirkan pemenuhan kebutuhan makan keluarga. Nah, meskipun memang saya melihat bahwa selalu ada potensi beban lebih karena biasanya ibu ini yang meminjam atau berhutang, tapi kemudian dia harus memikirkan bagaimana caranya untuk melunasinya sendiri. Nah, selain paguyuban, ya Pak, udah selesai. Selain paguyuban, Ibu Ti juga dengan aktif mencari informasi tentang bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah setempat. Nah, misalnya pembagian bantuan sembako bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari sini, ketika misalnya kita lihat kasus keluarga Bu Ti, ternyata pekerja yang di PHK ini menyebabkan penghilangan sumber nafkah yang menuntut para pekerja untuk mencari sumber nafkah yang baru. Tetapi ketika dia tidak mampu mendapatkan sumber nafkah yang baru, ada transfer beban pada anggota keluarga yang lain. Pada saat ini, di mana posisi komunitas, yaitu dia menjadi penting dalam membantu anggotanya rentan. Saya memberi contoh, sama rasa ini menentukan kekuatan pertahanan di tiap unsur dalam komunitas. Selain paguyuban ini membantu pinjaman, dalam keadaan misalnya ada salah satu anggota yang terkena COVID, dia memberikan bantuan misalnya mengumpulkan dana untuk anggota komunitas. Nah, kekuatan ini sebagai modal sosial dan mempertahankan dan pertahanan ketika terjadi tekanan atas perubahan. Kemudian tadi saya juga menunjukkan tentang peran pemerintah sebagai faktor eksternal, di mana ini menjadi penting, tidak hanya untuk membantu pemerintah. Seharusnya pemerintah ini tidak hanya membantu secara musiman saja gitu kalau ada program, tetapi harusnya ada kelangsungan atau terus-menerus untuk bisa membantu masyarakat ya atau komunitas yang ada. Mungkin ini yang menjadi kesimpulan saya untuk menjawab bahwa bentuk-bentuk strategi nafkah seperti apa yang dilakukan oleh keluarga lewat studi kasus keluarga Ibu Ti. Terima kasih. Baik, waktunya tepat, 15 menit. Good. Silakan. Ada yang selamat bergabung Bu Mala, sudah dari tadi. Jadi Bu Mala ikut juga dalam presentasi. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak Ibu semua. Silakan, ada yang mau bertanya? Satu orang satu pertanyaan, tidak lebih. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, saya minta Bu Nurmala mengomentari. Ini saya pikir baik. Silakan Bu Mala. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Lala, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suatu presentasi yang menarik tadi ya mengenai resiliensi rumah tangga.
sebenarnya dalam teori resiliensi kita nggak bisa berbicara hanya kapasitas adaptif, tapi kita juga harus bicara resources ya, sumber daya Ibu Tirsa. Tadi sebenarnya sudah diungkapkan ya 5 modal tadi ya, tapi ternyata di belakang hal tersebut tidak dianalisa lebih lanjut ya. Jadi kalau modal sosialnya ada tuh ya, kerjasama sama lingkungannya, saling pinjaman uang gitu. Tapi modal-modal yang lain, modal manusia ya, kemudian keterampilan, kemudian simpanan ya, modal ekonomi itu sebenarnya harus bisa menjadi pembahasan. Dalam arti demikian Bu, bagaimana keluarga itu memanfaatkan modal-modal yang dimilikinya untuk bisa bertahan. Memang ini adalah fenomena yang umum terjadi ya, di mana ketika ada masalah ekonomi terus orang jadi minjem ya. Tapi itu sebenarnya tidak membuat rumah tangga jadi resilience Bu. Karena dia tergantung pada orang lain. Yang disebut resiliensi adalah ketika dia mampu mandiri. Ya, dia mampu mandiri tidak tergantung kepada orang lain. Ini yang terjadi memang dalam semua daerah yang mengalami bencana ataupun gangguan ya terhadap komunitasnya ya. Mereka menjadi tergantung pinjaman pada rentenir, ya, minjem pada rentenir, kemudian minjem pada tetangga, terus kemudian minta dibantu sama tetangga, tapi tidak ada movement sendiri yang dilakukan untuk dia berkelanjutan, karena bantuan itu kan tidak bisa terus-menerus. Justru itu yang mau kita bangun di dalam masyarakat, gimana supaya masyarakat itu tidak tergantung pada pemerintah atau pada tetangga. Nah, kalau tadi bicara ada judulnya resiliensi komunitas, yang bisa kita lihat, apa sih yang dilakukan komunitas untuk membuat suatu aktivitas bersama yang dapat tadi membuat mereka menjadi mandiri. Kan tidak usah Ibu Ti sendirian kerja, kan bisa berapa ibu-ibu gabung, kan tadi Ibu Tirsa bilang Ibu Ti udah tua ya, udah berumur lah. Dia bisa bergabung ibu-ibu lain, mereka misalnya membuat suatu produk apa gitu ya. Tadi berdasarkan modal yang mereka miliki tadi apa, keterampilan ya. Atau sekarang kan seperti tahu ya, Bu Tirsa ya, sekarang kelurahan tuh memberikan modal loh buat usaha UKM, ya, kecil menengah. Jadi sebenarnya seberapa jauh mereka bisa memanfaatkan itu, ya, sehingga menjadi aktivitas kan nggak harus selalu berdagang keluar kan, bisa berproduksi entah itu empon-empon diproduksi ya, yang sekarang orang sangat inginkan, atau masker atau whatever ya. Saya melihat tuh ada komunitas-komunitas yang begitu ya, bersama-sama satu satu RT tuh membuat masker, dan itu menjadi pemasok utama dari Kementerian Kesehatan gitu ya, mereka dapat 10.000. Nah itu yang resilience Bu. Tapi kalau dia hanya minjem ya, hanya minjem terus dan mengurangi makan, kira-kira nanti mereka akan sehat nggak kalau dikurangi makannya, itu cuma makan 2 kali sehari dan cuma pakai telur dadar, kira-kira gimana Bu Tirsa? Menurut saya itu nggak resilience ya, dia hanya berusaha bertahan hidup, tapi dia tidak tangguh. Ya, jadi harusnya tadi kata kuncinya harusnya gimana mereka memanfaatkan modal, terus aksi kolektif bersama-sama sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan sumber nafkah baru buat mereka. Itu mungkin Mbak Lala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Komentar saya satu, Mbak Tirsa, ini bisa jadi calon tesis ya. Cuman karena kita disusui pedesaan, harus ada kaitan apakah warga komunitas atau rumah tangga yang dikaji itu adalah orang pendatang dari desa gitu. Nah itu masih nyambung ke sosiologi pedesaan lah ya. Jadi memang Anda bisa neliti di Lebak Kantin, tapi jangan yang sudah 20 tahun di Lebak Kantin, dia udah jadi orang kota itu. Ya, Pak. Saya pikir itu yang harus tantangan. Dekat rumah saya, Pak. Lebak Kantin dekat rumah saya. Dan ini sudah jadi bisa calon tesis. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan sekarang lanjut Mbak Fitriani ya. Iya Pak. Fitriani, silakan di share. 15 menit, mulai dari pukul 8.30. Apakah sudah terlihat Bapak? Sudah. Baik. Diperbesar aja. Selamat pagi Pak Lala, Bu Mala, dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan saya untuk presentasi UAS ini. Saya memberikan judulnya adalah Peran Perempuan Berbasis Komunitas Desa dalam Mengembangkan Home Garden sebagai Resiliensi Pangan Keluarga selama Pandemi COVID-19 di Indonesia.
Pendahuluannya adalah pertama dari kasus COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global per 11 Maret 2002 oleh WHO. Sedangkan di Indonesia sendiri terjadi kasus pertama itu di bulan Maret. Nah, salah satunya adalah upaya pemerintah Indonesia dalam menekan penyebaran COVID-19 itu adalah melakukan karantina atau isolasi wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar yang kemudian berakibatnya adanya keterbatasan dari segala akses kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, lalu akibatnya saya akan mengambil langsung ke cakupan yang lebih kecil, yaitu saya melihat mengenai isu ketahanan pangan. Nah, di tingkat nasional itu isu ketahanan pangan menjadi krusial ketika terhambatnya dan terbatasnya laju distribusi pangan, khususnya bagi wilayah pedesaan, karena memang adanya karantina, segala pembatasan dilakukan. Nah, pada halnya sebelum adanya pembatasan ini terkait dengan isu ketahanan pangan, di Indonesia itu sendiri sudah dilanda mengenai tantangan malnutrisi. Nah, lalu ditambah dengan COVID-19 ini, kerentanan terhadap kebutuhan pangan itu semakin memburuk selama pandemi karena menurunnya kemampuan daya beli masyarakat dan juga terbatasnya akses dalam akses terhadap keterjangkauan makanan. Nah, di sini di United Nations Indonesia sendiri mengatakan bahwa sekitar 3 juta penduduk itu kehilangan sumber penghidupan, anak-anak tidak dapat mengakses program makanan bergizi, dan keluarga berusaha keras untuk mampu membeli makanan yang biasa dikonsumsi. Nah, lalu di sini berimplikasi pada masyarakat desa. Di sini saya mengambil data yang dilakukan oleh BKKBN dan IPB 2020 dari hasil survei kondisi keluarga pada masa pandemi COVID-19 sebagai fakta sosialnya, apakah terjadi perubahan pada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini saya lihat berkaitan dengan kecukupan makanan keluarga. Nah, di sini dikategorikan, ini saya mengambil langsung di wilayah pedesaannya. Nah, kecukupan makanan keluarga itu mengalami berubah menjadi memburuk sebesar 51%. Nah, di sini ketika kecukupan makanan itu terganggu, otomatis bisa juga menyebabkan bagaimana kondisi kesehatan keluarga. Tetapi kondisi kesehatan keluarga ini tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor juga terkait dengan kebutuhan pangan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kerentanan pangan itu di level keluarga? Nah, masalah utama pemenuhan kebutuhan makanan selama pandemi pedesaan itu tadi yang saya kemukakan adalah keterbatasan akses untuk menjangkau bahan makanan sehat dan minimnya ketersediaan pangan rumah tangga. Lalu pada level keluarga itu perempuan menjadi aktor utama yang mengetahui kecukupan makanan anggota keluarga. Lalu apa upaya yang dilakukan? Itu upaya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dalam melibatkan peran-peran anggota keluarga, terkhususnya perempuan, karena tadi perempuan menjadi aktor utama yang mengetahui kecukupan makanan, tapi di sini berbasis komunitas. Nah, apa yang dilakukan yaitu salah satunya pengembangan home garden merupakan bentuk resiliensi masyarakat yang saya coba tawarkan. Ya, coba saya lihat di sini di wilayah pedesaan untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Lalu maaf, ini gimana? Nah, ini saya konsepnya, di sini saya memberikan konsep mengenai komunitas, kapasitas adaptif, dan resiliensi komunitas. Di sini komunitas sendiri menurut Warren didefinisikan sebagai kombinasi dari unit-unit sosial dan sistem yang menjalankan fungsi sosial utama yang memiliki relevansi lokalitas. Saya menggunakan referensi dari Lulov. Nah, Lulov sendiri itu membagi 4 dimensi komunitasnya yang ini nanti bisa dijadikan sebagai analisa bahan untuk analisanya. Dimensi ruang dan waktu, ada dimensi sosial, bahwasannya komunitas itu dibangun atas jaringan-jaringan ikatan tradisional, lalu dimensi identitas, adanya norma-norma yang berbasis ras atau ciri budaya, lalu ada dimensi hubungan ekonomi dan livelihood. Lalu bagaimana apa yang dimaksud dengan kapasitas adaptif sendiri? Brooks menjelaskan adaptasi itu sebagai bentuk penyesuaian dalam sistem perilaku dan karakteristik yang meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tekanan eksternal. Lalu kemampuan adaptif itu mengacu pada kemampuan atau penyesuaian untuk bertahan hidup pada jangka waktu lama dan lebih berkelanjutan. Sedangkan ada juga yaitu dibagi menjadi kemampuan mengatasi atau coping ability yang diterapkan untuk kapasitas jangka pendek. Nah, lalu di sini bagaimana kapasitas adaptif itu aspek yang mempengaruhi kapasitas adaptasi pada tingkat rumah tangga. Saya ngambil dari pemikiran Bapak Kolopaking, yaitu ada aset ekonomi yang berkaitan dengan sumber pendapatan, aset sosial yang berkaitan dengan
hubungan dengan organisasi baik informal maupun formal. Aset sumber daya manusia itu berkaitan dengan pengetahuan atau pengetahuan lokal dan keterampilan manusia, dan lalu aset fisik yang terkait dengan fasilitas menuju infrastruktur ataupun irigasi kepertanian. Nah, di sini resiliensi komunitas. Nah, saya mengambil salah satu definisi menurut Brown, resiliensi komunitas adalah kemampuan untuk pulih, recovery, atau menyesuaikan diri dengan kemalangan atau tekanan hidup yang berkelanjutan. Nah, di bukunya The Young Foundation mendefinisikan sendiri sumber daya yang dibutuhkan komunitas untuk bertahan itu ada 5, yaitu sumber daya alam yang berkaitan dengan keadaan geografis, lalu sumber daya keuangan hampir mirip dengan yang dikemukakan oleh Pak Kolopakin terkait dengan sumber pendapatan, lalu sumber daya budaya terkait dengan keterampilan atau pengetahuan di dalam nilai-nilai. Sedangkan sumber daya sosial itu juga terkait jaringan-jaringan atau organisasi, lalu sumber daya manusia berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya mencoba kerangka analisanya di sini bagaimana COVID-19 itu yang terkena COVID-19 menjadi rentan terhadap pangan keluarga yang di pedesaan, ini eksposur atau sensitivitasnya. Nah, kapasitas adaptifnya adalah bagaimana menggunakan sumber daya tadi. Saya mencoba mengadopsi, saya ambil menjadi 5, bagaimana resiliensi pengembangan home garden ini bisa mengakomodasi sumber daya 5 ini, karena tentunya COVID-19 ini terjadi bukanlah perubahan yang tidak terencana, sehingga kapasitas sebuah komunitas untuk bertahan itu berbeda-beda, tetapi bagaimana sumber daya ini bisa dikelola dengan baik. Nah, lalu di mana letak peran perempuan berbasis komunitas itu adalah di resources-nya yang sumber daya manusia. Itu kerangka analisanya. Nah, di sini pembahasannya, bagaimana pengembangan home garden dan resiliensi pangan keluarga. Home garden itu sendiri apa yang dimaksudkan adalah pemanfaatan lahan perkarangan rumah sebagai pertanian untuk menyediakan bahan pangan bagi keluarganya, sekaligus meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk. Nah, menurut Sumarwoto, perkarangan tidak hanya sebidang tanah dan bangunan, tetapi juga memiliki hubungan fungsional. Nah, bahkan dikemukakan juga perkarangan adalah sebagai sistem usaha tani tradisional yang di dalamnya terdapat perpaduan tanaman pangan dan tanaman tahunan. Nah, pengembangan home garden berbasis komunitas ini tuh memberikan 3 manfaat. Manfaat kesehatan dengan tercukupnya kebutuhan makanan dan gizi keluarga, manfaat ekonomis yang dapat dijadikan sebagai ruang sumber penghidupan, lalu manfaat ekologi dengan memanfaatkan lahan perkarangan kosong sebagai pertanian tradisional. Nah, saya mengambil kasusnya itu dari berbagai sumber YouTube yang dikemukakan selama masa pandemi di tahun 2020. Saya mengambil wilayah itu di Desa Sidoarjo, Kabupaten Lumajang. Saya mencoba membandingkan. Nah, di sini lahan yang digunakannya perkarangan rumah, dijadikan kawasan rumah pangan lestari, lalu jenis pertaniannya adalah tomat, cabai, sawi, lalu hasilnya itu untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga ditukar untuk lauk pauk. Nah, lalu keluarga di kelurahan, ini Kelurahan Tani Aman itu dan juga di Desa Lo, saya coba mengambil di wilayah Kalimantan Timur. Nah, kalau ini lahan kosong desa yang digunakan, tapi mereka juga menyebutnya perkarangan rumah di sekitar rumah warga. Nah, disebut sebagai kawasan rumah pangan lestari. Jenis pertaniannya, tanamannya hampir mirip seluruhnya, tapi di sini hasilnya berbeda. Ini untuk dijual sebagai pendapatan, jadi tidak hanya sebagai untuk konsumsi keluarga. Nah, lalu untuk di Sulawesi Utara itu juga lahan perkarangan sekitar lingkungan rumah, jenis tanamannya mirip juga, lalu untuk memenuhi, tapi cuma hanya sekedar untuk pemenuhan makanan keluarga, tidak untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Nah, ini berbeda di Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, ini lahan perkarangan juga, cabai. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan, dijual ke pengepul buah dan sayuran, seperti itu. Nah, ini bagaimana peran perempuan dan sumber daya komunitasnya. Di sini saya coba bagi menjadi 5 tadi, lalu per wilayah saya bagi lagi. Sumber daya alam itu yang digunakannya adalah lahan perkarangan warga. Ada yang sifatnya berskala besar, ada yang sifatnya berskala kecil. Kalau yang lahan perkarangan warga itu di depan rumah, itu yang berskala kecil. Lalu lahan kosong desa itu bisa dikatakan sebagai lahan besar, yang berskala besar. Lalu sumber daya manusianya, nah di diprakasai kalau di Desa Sidoarjo itu
oleh perempuan dan bagaimana memperdayakan sumber daya keluarga itu terutama hanya khusus ibu-ibu rumah tangga saja. Nah, sedangkan di Kelurahan Tani Aman dan Desa Lu atau Kalimantan Timur, dia lebih memperdayakan kelompok petani. Jadi ada laki-laki juga, tidak hanya perempuan, dan itu seluruh anggota keluarganya. Kalau di Sulawesi Selatan itu diperkasai awalnya pengembangan home garden itu oleh kelompok tani perempuan. Jadi ini kenapa yang saya sebutkan berbasis komunitas dan memberdayakan sumber daya keluarga, tapi di sini hanya fokusnya ke terutama pemberdayaannya ibu. Nah, lalu bagaimana sumber daya sosialnya agar mereka bisa bertahan? Nah, kalau yang di Jawa Timur itu berkolaborasi dengan pemerintah setempat juga, bahkan dimasukkan dalam program Cekatan Tandur Neng Latar. Di sini agar mencoba membuatkan kemandirian. Lalu di sini kalau yang di Kalimantan Timur itu berkolaborasi dengan pemerintah kota, kalau yang di Kelurahan Tani Amannya. Nah, dan juga Polresta beserta TNI. Sedangkan di Sulawesi Selatan itu berkolaborasi dengan Dinas Pangan Sulawesi Utara. Sedangkan di sumber daya ekonomi, nah ketergantungan dalam pemenuhan makanan ini dapat diminimalisir dari sumber pendapatan dengan lalu pembelian bibit tanaman dan wadah itu dilakukan secara gotong royong dan sukarela di Jawa Timur. Bisa dilihat, lalu kalau yang di Kalimantan Timur itu diberikan bibit dan pupuk bagi petani untuk bertani dan hasilnya dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan keluarga. Nah, sama halnya lalu yang di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kulturalnya? Pengetahuannya itu lebih sifatnya adalah sistem pertanian tradisional yang hanya membutuhkan wadah, bibit, pupuk, dan juga irit air. Nah, di sini saya membedakan ada dua tipe pelibatan peran anggota keluarga pada pengembangan home garden di wilayah pedesaan ini. Jadi pengembangan home garden dengan pemanfaatan lahan perkarangan rumah yang berskala kecil itu diperankan dan memberdayakan ibu rumah tangga dalam pengelolaannya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa resiliensinya bersifat terbatas atau hanya pada tahap kemampuan mengatasi atau coping ability kerentanan pada jangka pendek karena memang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari dari hasil tanaman itu. Nah, sedangkan yang lahan perkarangan kosong yang berskala cukup luas yang terjadi di Kalimantan Timur itu yang diikut sertakan baik laki-laki dan perempuan serta anggota keluarga lainnya, resiliensi yang dihasilkannya itu lebih bersifat berkelanjutan, mencoba memberikan kemandirian dalam selain ketahanan pangan dan juga untuk sumber pendapatan, di mana hasil panennya tidak hanya untuk konsumsi tetapi dijadikan sebagai sumber penghidupan. Nah, kesimpulannya yang bisa saya tarik dari fenomena-fenomena tadi adalah bahwasannya penyebab kerentanan pangan masyarakat di wilayah pedesaan selama pandemi COVID itu adalah keterbatasan daya jangkau terhadap makanan dan memang menurunnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya pendapatan. Pengembangan home garden merupakan upaya diversifikasi makanan untuk mengatasi kerentanan pangan keluarga. Lalu kapasitas adaptif keluarga dalam menghadapi kerentanan pangan itu dengan melakukan strategi nafkah ganda. Strategi nafkah ganda ini artinya adalah bahwasannya seluruh anggota keluarga itu dilibatkan juga dan juga menggunakan pekerjaan menjadi bertani seperti itu yang perempuan yang ibu rumah tangga yang awalnya tidak bekerja, maksudnya tidak membantu keluarga, akhirnya mencoba untuk membantu dengan yang menggunakan lahan perkarangan tadi yang di Kalimantan Timur. Nah, di sini saya pengembangan home garden lagi yang saya tekankan bahwa pada perkarangan yang skala kecil yang cuma hanya di rumah yang itu mengarah pada resiliensi yang bersifat kemampuan mengatasi atau coping ability dalam jangka pendek. Tapi pengembangan home garden pada lahan perkarangan skala luas yang tadi melibatkan seluruh anggota itu mengarah pada resiliensi yang bersifatnya berkelanjutan yang mencoba membangun kemandirian pada komunitas itu. Nah, peran organisasi formal seperti yang tadi ada kerjasamanya dengan Dinas Pertanian, itu adalah menjadi sumber daya penting dalam mempertahankan keberlanjutan home garden ini sebagai dukungan jaringan sosial. Demikian presentasi saya. Ini daftar pustakanya. Saya mengambil kasus itu tersebut di YouTube. Lalu ini saya terima kasih untuk para dosen yang mengajar selama di kuliah komunitas desa. Baik. Ya, terima kasih. 15 menit tepat waktunya. Ada yang mau bertanya? Satu orang, satu penanya? Ada yang mau bertanya? Saya boleh, Pak? Silakan, Mas Iqbal. Terima kasih, Kak Fitri.
pemaparan yang sangat bagus. Saya ingin bertanya, Kak, apakah ada satu kasus di salah satu desa tersebut yang melakukan penanaman atau tanaman yang ada di pekarangan itu, home garden itu, yang memang real hasilnya itu ada gitu datanya. Misalnya cabai berapa, yang tadinya dia tidak menghasilkan uang demikian, kemudian menghasilkan uang demikian. Ada nggak, Kak, di dalam beberapa kasus tadi yang memang keuntungannya ini disebutkan gitu berapa gitu, yang tadinya belum nggak ada kemudian menjadi ada gitu uangnya. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada silakan Mbak Fitria. Ya, terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Untuk yang dari data yang saya temukan itu belum ada, misalkan mendapatkan penghasilannya berapa. Tetapi yang tadi di Jatim itu ketika mereka sudah panen, mereka lebih sifatnya tadi tukar barter saja, tidak bersifatnya menjual. Jadi bukan menjual menghasilkan uang. Kalau yang di Jawa Timur tadi dia barter, jadi misalkan sekilo cabai itu ditukar dengan lauk pauk. Jadi jaringan yang mereka gunakan itu juga dengan pedagang kelontong. Nah, itu yang di Jawa Timur ya. Kalau yang di Kalimantan Timur itu tadi yang baru saya baca, yang baru saya lihat di YouTube-nya itu baru di tahap mereka merencanakan yang memang untuk ini sebagai livelihood baru mereka ketika dan pendapatannya itu hasil panennya belum dikemukakan dapat berapa sehingga penghasilannya berapa, tetapi yang tadi lebih sifatnya mereka itu sebagai sumber penghidupan baru. Tapi kalau yang tadi di Sulut dan di Jawa Timur itu sekilo sama berapa gram lauk pauk, jadi sifatnya barter, tidak dengan pendapatan seperti itu, Iqbal. Oke. Saya pikir ada konsep yang harus clear ya. Pekarangan dan home garden. Bahasa Inggrisnya kalau pekarangan itu yard ya. Di studi pekarangan itu khusus ada di tahun 82 kalau tidak salah. Itu Menet Ginting ya. Pak Menet Ginting almarhum itu dokter dari IPB juga itu. Itu bicara pekarangan. Agak berbeda pengertian pekarangan dalam konteks komunitas. Baik di komunitas di wilayah sawah atau di wilayah kebun ya, itu pekarangan itu punya pemaknaan yang berbeda. Nah, ini sebenarnya bagus kalau digagas lebih awal di tinjauannya, sehingga akan berkait peran komunitas. Nah, ini kesimpulannya sangat kurang peran komunitasnya nih. Barangkali sudah bagus menjelaskan apa itu home garden-nya, dikaitkan dengan perempuan, dikaitkan dengan rumah tangga seluruh Indonesia, tapi bagaimana komunitasnya berbeda secara ekologis ya, itu belum tertampung. Dan studi ini sedang ada yang melaksanakan di IPB ya. Pak Hadi Susilo ini sedang melakukan studi tentang pekarangan ulang di masa pandemi. Sebenarnya Anda mempunyai tema yang menarik ya. Nah, yang belum keluar lagi adalah sejauh mana resiliensi dengan home garden. Karena semua orang sebelum pandemi tinggi sudah ribut memanfaatkan pekarangan, sudah ribut itu. Bahkan Bu Mala kalau nggak salah mencoba mengembangkan tanaman-tanaman tertentu ya. Yang muncul bukan tanaman makanan, yang muncul kalau di kota adalah tanaman pekarangan untuk hiasan karena uangnya besar. Tadi sebenarnya nanya uangnya. Kalau di pedesaan mungkin tanaman hias tidak terlalu dilihat ya karena untuk makan, tapi di kota lebih melihat itu karena uangnya besar, bisa berjuta-juta, bahkan satu mobil satu pohon. Silakan Bu Mala, barangkali ada komen. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Fitriani, suatu penelitian yang suatu tulisan yang lumayan ya membandingkan berbagai komunitas ya Bu Fitri, kerja keras tuh ya. Nah, baik Bu Fitri. Jadi yang perlu kita lihat Bu Fitri, kalau kita membandingkan berbagai komunitas itu, tidak semua komunitas itu mempunyai masalah kerentanan yang sama Bu. Ya, dan juga kapasitas adaptif bukan hanya tadi kembali seperti saya katakan yang permula, sumber dayanya Bu. Ya, jadi ketika kita menganalisa, jangan lupa sumber daya mereka apa. Apakah mereka lahan kering, apakah mereka lahan sawah, apakah mereka
perkebunan misalnya apa ya, itu tentu akan berbeda-beda. Sehingga tadi kalau kita membahas, jangan lupa kita membahas itu tadi ya, sumber dayanya. Kemudian tadi Ibu bicara soal kerentanan. Kerentanan juga tadi harus ada apanya yang rentan gitu. Kalau semuanya karena kurang makan, ya betul. Tapi semakin rentan kalau mereka misalnya banyak rumah tangganya dikuasai, yang dikepalai oleh perempuan, sehingga nggak punya sumber daya nggak punya kepala keluarga yang bisa pergi merantau misalnya, itu jadi lebih rentan. Atau mereka adalah pasangan yang udah tua sehingga nggak bisa kerja lagi. Nah itu kalau kita studi komunitas kita harus melihat itu, Ibu Fitriani ya, untuk melihat seberapa rentannya kelompok itu, dan exposure itu adalah seberapa dia terekspos ya. Kalau misalnya petani saya rasa nggak terlalu terekspos dibandingkan dengan pedagang misalnya ya, atau orang-orang yang bekerja sebagai buruh, itu maka mereka lebih terekspos. Tapi kalau petani rasanya tidak terlalu terekspos karena mereka memang biasa menggantungkan sumber dayanya dari hasil lahannya gitu. Dan yang terakhir adalah perempuan, Bu. Tadi ada kalimat gini nih, nanti bisa ahli perempuan bisa tersinggung nih. Perempuan yang selama ini tidak bekerja, nggak boleh bilang gitu. Sekarang dia bekerja, aduh ibu-ibu tuh udah capek, Bu. Makanya saya juga kagum juga tadi, semuanya ibu yang bekerja, bapaknya ngapain gitu kan ya. Karena ibu ini kan udah dibilang nafkah ganda gitu ya, kerja ganda gitu ya. Jadi mungkin kita akan menyoroti bagaimana keluarga ya, mungkin dengan dimotori oleh perempuan untuk melakukan ini tadi, Bu, yang home garden ini tadi. Tapi bukan bertumpu pada perempuan semua, ya kasihan perempuannya tuh. Udah mesti hemat-hemat uang buat makan, suruh kerja. Ya. Dan yang satu, Bu, yang perlu nanti Ibu tonjolkan adalah leader, Bu, peran kepemimpinan. Tidak mungkin ada aksi bersama seperti tadi home garden kalau nggak ada pemimpinnya. Siapa tuh? Apakah itu tadi kepala desa, atau lurah, atau tokoh masyarakat di situ? Itu sebenarnya yang menjadi motor. Ya, berbagai macam usaha pemerintah dilakukan ketika nggak ada pemimpinnya yang mampu membangun kerjasama, itu nggak bisa, Bu. Proyek itu akan mati atau nggak berlanjutan. Jadi perlu dibahas ke Bu leadernya ya. Di samping tadi yang tadi Pak Iqbal yang nanya ya, hasilnya apa gitu ya, benar nggak hasilnya bisa mencukupi kebutuhan gitu ya. Kalau kayak tadi Pak Lala bilang kan, tanaman aja Pak ya 2 juta ya Pak ya, aglonema ya Pak, wah udah bisa makan sebulan tuh kalau dapat 1 tanaman aja dijual. Dan itu kita mesti lihat juga. Terima kasih Mbak Ella. Baik Bu Nurmala, ya saya masih merasa ini kalau mau dijadikan tesis bagus ya, karena memang riset sedang bicara pekarangan itu dalam konteks pandemi, sesuatu yang dicari orang ya. Tapi konsepnya itu home garden mungkin beda dengan yard sendiri ya, secara konsepsi. Baik, kita lanjut ke Pak Prabu. 15 menit Pak Prabu. Saya mulai dengan waktu jam 8.55 lah. Siap-siap. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lala, Bu Nurmala, teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan memulai presentasi terkait dengan resiliensi masyarakat desa di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif gender. Di sini saya melihat studi kasus pada pendampingan dan edukasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan dan budidaya ikan di Dusun Landi Baru, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Latar belakang pandemi COVID-19 merubah tatanan hidup masyarakat dunia termasuk Indonesia. Ini menyebabkan perilaku sosial berubah, cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, bahkan kewajiban melaksanakan ibadah juga turut teradaptasi. Nah, kondisi ini juga mengancam semua sektor kehidupan, baik kesehatan, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun politik bernegara. Salah satu wilayah adalah Dusun Landi Baru, adalah salah satu wilayah yang penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, dan dikenal sebagai Kampung Kusta. Terletak di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan kondisi tersebut menjadikan wilayah ini terisolir dan jauh dari interaksi sosial masyarakat luar. Nah, mereka hanya mengandalkan sektor pertanian dengan lahan yang sangat terbatas dalam kehidupan sehari-hari maupun menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Nah, dengan kondisi ini, menghadapi gempuran krisis di Kampung Kusta dan miskin ini menarik perhatian salah seorang perempuan bernama Risma Sakir yang melakukan pendampingan dan edukasi di Dusun Landi Baru.
Nah, tercatat pada periode 31 Oktober 2020 terdapat 1.027 kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat dan tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar dengan 445 kasus yang dirilis dalam penanganan COVID. Ini kerangka konsep bagaimana resiliensi di Dusun Landi Baru, di mana dalam menghadapi pandemi COVID-19, desa ini mendapatkan stigma sebelumnya, stigma sebagai kampung kusta, sehingga dijauhi oleh masyarakat luar dan sangat terisolasi. Nah, hidup di bawah garis kemiskinan ini membuat warganya yang pada umumnya petani harus bertahan hidup dan memanfaatkan lahan pertanian untuk kepentingan pangan maupun ekonominya. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki, apabila tidak bisa diatasi akan menyebabkan kerentanan dan pada krisis ini akan menambah beban kemiskinan semakin bertambah, stigma kampung kusta akan berkurang dan semakin terisolasi, keterpaparan terhadap penyakit semakin tinggi. Nah, dengan sumber daya yang tersedia serta kemampuan bercocok tanam, berinovasi melalui adaptasi dan pendampingan menjadikan sebaliknya kerentanan akan terjadi apabila dusun ini tidak mampu mengelola sumber daya. Kapasitas adaptif dan adaptasi yang dimiliki oleh dusun ini bisa memiliki ketahanan yang kuat terhadap krisis pangan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi COVID ini. Resiliensi dan peran janda di Dusun Landi Baru. Peran janda di Dusun Landi Baru, yang pertama dalam upaya mempertahankan kehidupan sosial ekonominya, peran ibu rumah tangga, terutama perempuan dalam menghadapi kerentanan akibat pandemi COVID cukup besar. Survei UN Women sebagai organisasi PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mengungkapkan bahwa sejak pandemi COVID-19 Januari 2020, menguji daya tahan keluarga terutama kaum perempuan. Nah, krisis ini menempatkan perempuan pada situasi sulit karena menanggung beban fisik dan psikis jauh lebih berat ketimbang laki-laki. Ini dalam Kompas edisi 26 Oktober 2020. Nah, bagaimana halnya perempuan di Landi Baru menjadi pelaku utama dalam kegiatan pendampingan dan edukasi pemanfaatan pekan rumah untuk pemanfaatan tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan budidaya ikan. Nah, kerentanan Dusun Landi Baru juga dikucilkan dan dijauhi masyarakat luar karena stigma negatif sebagai kampung kusta. Hasil penelitian Fatmawati 2015 menunjukkan bahwa Kecamatan Luyo merupakan wilayah yang memiliki penderita kusta terbanyak dengan 45 orang penderita dan kemudian menjadi stigma negatif sebagai kampung kusta. Selain itu juga kondisi krisis masyarakat juga kehilangan mata pencarian. Nah, walaupun pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Polewali Mandar sudah menyatakan status Dusun Landi Baru telah bebas dari penyakit kusta, namun penetapan status bebas penyakit kusta ini tidak merubah stigma negatif Dusun Landi Baru sebagai kampung kusta. Nah, sebagian besar warga Dusun Landi Baru masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dan stigma negatif dikucilkan oleh masyarakat luar inilah yang menjadi menarik perhatian Risma Sakir, salah seorang perempuan, untuk melakukan pendampingan kepada warga agar mandiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kapasitas adaptif dalam pemanfaatan bantuan sosial, salah satunya pemanfaatan bantuan sosial pemerintah dan organisasi, baik itu melalui bantuan Kementerian Sosial maupun BLT Dana Desa dari Kementerian Desa. Kemudian bantuan sosial dari komunitas dan donatur kepada penduduk miskin di Landi Baru karena ada kegiatan pendampingan dan edukasi oleh Risma Sakir. Ini merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi kapasitas adaptif meliputi aset, ekonomi, sosial, dan fisik seperti yang dari Kolpake 2010. Kemudian berikut adalah edukasi dan pendampingan. Nah, tujuannya cukup sederhana untuk kegiatan edukasi dan pendampingan ini adalah bagaimana warga Landi Baru dapat memanfaatkan lahan pekarangannya agar dapat mandiri dalam menopang ekonomi keluarga di tengah wabah pandemi COVID. Nah, edukasi dan pendampingan ini dilakukan melalui ibu-ibu rumah tangga dengan melakukan pelatihan tata cara merawat ikan yang efektif. Ini dilakukan secara berkala, puluhan kolam ikan warga dikunjungi setiap saat sebagai bagian dari rutinitas yang dilaksanakan oleh Ibu Risma Sakir selama pandemi COVID-19. Selain itu juga ada pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk menanam sayuran di halaman rumah agar halaman warga dapat bermanfaat dan menopang kehidupan sehari-hari. Nah, memang kegiatan ini awalnya sangat tidak mudah untuk melalui kegiatan ini,
Apalagi sebagian besar anggapan masyarakat bahwa apa yang dilakukan adalah sia-sia. Tetapi kemudian ini tidak membuat patah semangat dengan cara menggunakan lahan atau petak tanah milik warga dan mulai bekerja bersama ibu-ibu rumah tangga dengan tujuan bahwa tidak harus dengan biaya yang banyak untuk memanfaatkan pekarangan. Nah, adaptasi warga Landi Baru adalah perubahan perilaku warga yang sebelumnya tidak mau dan mulai tertarik dan ikut tergerak melakukan pembibitan tanaman dalam skala besar. Jadi sebagian besar warga sudah mulai ikut dengan edukasi dan pendampingan ini karena manfaatnya sudah dilihat. Nah, perubahan perilaku ini dalam perspektif psikologi sosial adalah pendekatan interaksionisme, di mana perilaku tidak selalu dipengaruhi oleh lingkungan atau struktural, tetapi manusia juga telah membantu menciptakan budaya tersebut. Walaupun individu sadar akan adanya perilaku yang sama, namun tidak berarti ia selalu berkompromi dengannya. Hamid. Terus menurut Hamid, symbolic interaction theory, perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang dikeluarkan oleh orang lain, demikian juga perilaku orang lain tersebut. Maka individu akan saling bernegosiasi dalam interaksi sosialnya, saling menyesuaikan tingkah laku dengan perkembangan aksi orang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan lahan pekarangan sehingga halaman yang sebelumnya gersang kini hijau dengan aneka ragam tanaman sayur. Nah, prasarana visi dan lingkungan menurut Baro 2012, prasarana visi dan lingkungan adalah faktor penting yang mendorong ketahanan masyarakat, kemampuan sumber daya manusia, baik itu keterampilan, keahlian, dan kepemimpinan yang dimiliki, sumber daya politik, hubungan antara pemerintah dan organisasi, serta hubungan antar warga masyarakat, merupakan modal sosial yang memungkinkan suatu komunitas untuk berkembang. Nah, pemanfaatan lahan pekarangan ini juga dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di halaman rumah sendiri, sayuran maupun ikan budidaya. Hasil ini pun tidak dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga tersebut, tetapi sebagian dibagi dengan warga lain. Ini merupakan bagian dari solidaritas yang saya coba kutip di Portes 1993 bahwa solidaritas terbatas merupakan modal sosial yang lahir dari reaksi atas kondisi sosial ke kelompok orang dalam menghadapi kesulitan yang sama. Kepekaan yang muncul ini akan mengarah kepada ketaatan atas norma-norma untuk saling mendukung dari individu sebagai sumber daya. Kemudian kesimpulan adalah peran gender dalam mempertahankan kehidupan sosial ekonomi didominasi oleh perempuan dan ibu rumah tangga dalam menghadapi kerentanan akibat pandemi COVID-19 cukup besar melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman pangan dan budidaya ikan. Kemudian kapasitas adaptif masyarakat Dusun Landi Baru dengan pemanfaatan bantuan sosial bagi dari pemerintah dan organisasi, edukasi dan pembimbingan adalah aspek-aspek yang memenuhi kapasitas adaptif. Selain itu juga pendampingan dengan tujuan yang cukup sederhana agar warga Landi Baru dapat mandiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menopang ekonomi keluarga di tengah wabah COVID-19. Perubahan perilaku warga dengan memanfaatkan lahan pekarangan, melakukan pembibitan dalam skala besar dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari baik sayuran maupun ikan budidaya selain konsumsi sendiri yang dibagi kepada warga lainnya. Penanganan dan pengelolaan yang dilakukan warga Landi Baru dalam menghadapi krisis dengan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, hasilnya Landi Baru menjadi desa mandiri pangan, label Kampung Pusta, perlahan hilang dan terbuka dan layak diperhitungkan oleh semua orang di Kecamatan Luyo, Kabupaten Poliwali Mandar. Ini daftar pusaka demikian. Terima kasih Pak Lala, Pak Sofyan, Bu Mala, dan Bu Eka atas perkuliahan yang dilakukan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Rabo. 10 menit. Kritik saya satu, PPT-nya terlalu bernarasi ya. Kalau PPT kan PowerPoint, pointersnya yang harus punya kekuatan. Saya pikir yang lainnya ada di kepalanya Pak Rabo. Tapi it's okay, 10 menit, efisien, tapi apa yang ditampilkan sampai. Saya silakan Bu Mala, ada paket di luar, jadi saya mau keluar sebentar. Ya, terima kasih Pak. Baik, Pak Ahmad Rabo. Tinjauan pustakanya menarik ya Pak Rabo ya. Anda sudah mengutip jurnal-jurnal babonnya Resiliensi Komunitas ya. Itu ya. Norris, Longstaff itu babonnya tuh yang memang kalau orang belajar itu ya mesti baca itu. Baik. Menarik untuk melihat tadi Bapak juga membahas dengan baik ya kerentanannya sebagai suatu desa yang diberi stigma kusta gitu ya.
Jadi dari situ kita bisa berangkat melihat kerentanan yang besar dan bagaimana mereka bisa bangkit gitu ya secara mandiri, karena tentu saja orang untuk bekerja sama dengan mereka mungkin tidak terlalu bersemangat gitu Pak ya. Jadi itu seperti yang katakan tadi tuh menjadi penting tuh kita bicara kerentanan itu, melihat dari mana sejauh mana dia sensitif ya. Tadi kan mereka terisolasi, ada stigma. Itu sangat menarik untuk melihatnya. Cuma tadi yang belum Bapak angkat dengan baik itu Ibu Risma itu Pak. Bagaimana cara dia menggerakkan. Nah itu tadi yang saya katakan dari contoh sebagai leadership ya, kepemimpinan. Jadi nggak akan ada gerakan bersama ya, atau apa namanya itu ya, aksi bersama gitu tanpa adanya suatu motor penggerak. Tadi Pak di kesimpulan hilang Bu Rismanya Pak. Oh, iya. Ya Bu Rismanya hilang, nggak dibahas. Padahal gara-gara Ibu Risma itu Pak. Ya karena Ibu Risma itu mereka bergerak, dan tidak ceritakan juga Ibu Risma itu sebenarnya siapa Pak dia Pak? Itu apakah ibu rumah tangga biasa, apa dia apa gitu Ibu Risma itu? Ibu Risma ini salah satu wanita di tetangga Kampung Ulandia Baru yang bekerja sehari-hari sebagai kurir lepas. Nah, hasil penghasilan kurir lepas ini sebagian dilakukan untuk edukasi dan pendampingan, membeli terpal, buat kolam ikan, beli bibit, dan itu disampaikan kepada masyarakat secara gratis. Itu menarik Pak. Bagaimana si Ibu Risma ini yang sebenarnya cuma hanya bekerja sebagai kuli ya, sanggup menggerakkan Pak. Jadi memang itu tadi nggak akan mungkin ada resiliensi komunitas tanpa ada leader. Dan itu justru kita menarik untuk kita mengangkat si tadi ya, bagaimana usaha dia menggerakkan aksi bersama itu. Orang jadi mengikuti gitu, dan akhirnya mereka bisa berhasil beradaptasi ya dengan situasi, dengan tadi itu, walaupun mereka sebenarnya kecil sekali peluangnya ya, artinya jaringan kan ada satu ya variabel itu yang connectedness ya. Kalau pakai teori Longstaff kan ada connectedness ya Pak ya, ada institutional memory, ada innovative learning, mereka melakukan innovative learning ya, tapi connectedness sebenarnya mereka kurang ya jaringan, tapi ternyata Ibu Risma berhasil membuat itu yang menarik yang kita lihat ya, bagaimana seorang perempuan mampu menggerakkan perempuan lain dan juga komunitas untuk bergerak, sementara mereka itu sangat rentan sebenarnya, sensitivitas tinggi ya. Dan itu menarik, mereka berhasil ya, tadi bukan hanya untuk pangan mereka saja tapi bisa dijual ya Pak ya. Iya. Tadi ya. Nah, itu tadi. Jadi resiliensi itu Bapak dan Ibu, resiliensi itu sebenarnya masih ada dua pandangan. Yang satu mengatakan bahwa resiliensi itu suatu proses. Bagaimana suatu komunitas itu berproses untuk bisa beradaptasi terus pada situasi. Tapi ada yang berpendapat resiliensi itu adalah hasil akhir gitu, suatu titik yang nih udah resiliensi nih segini gitu. Padahal sebenarnya bisa saja suatu komunitas yang sudah resiliensi bisa saja balik lagi menjadi rentan ya, ketika gerakan-gerakan itu berhenti gitu. Jadi itu masih ada dua pandangannya. Kita silahkan memilih posisi kita di mana, melihat resiliensi sebagai proses atau melihat resiliensi itu sebagai suatu titik akhir ya. Sehingga kita bisa mengatakan sudah atau belum resiliensi ya. Itu merupakan suatu paradigma yang berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kan di mana-mana ilmu tuh nggak harus ada sepakat kata sepakat ya. Jadi itu mungkin ini yang dikatakan Pak Ahmad Rabo melihatnya resiliensi sebagai suatu titik akhir, di mana ketika mereka udah bisa berjualan sekarang, bukan hanya untuk kepentingan dirinya tapi juga kepentingan lain untuk dijual gitu ya. Nah, tapi tadi ya Pak Ahmad Rabo, belum tentu mereka setelah ini mereka tetap resilience gitu Pak ya. Jadi harus ada itu tadi keberlanjutan gitu ya, ada sustainability dari kegiatan mereka itu. Nah, sejauh mana juga pemerintah menopang usaha daripada Ibu Risma tadi ya, lewat dana, bantuan dan sebagainya ya. Nah, kita jangan lupakan pokoknya dalam analisa sosiologi ini kita jangan lupakan juga peran daripada pemerintah lokal ya, dengan skim-skim bantuan-bantuannya itu yang sekarang sedang banyak disuntikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat untuk mengatasi berbagai macam masalah ekonomi ya. Itu bagus juga untuk dilihat bagaimana nanti sehingga usaha ini bisa berkembang lebih maju. Tapi itu udah menarik Pak tadi Pak, elemen-elemen resiliensi keluar tadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Lala. Terima kasih Ibu Mala. Ya Pak Rabo, mungkin concise ya. Concise tadi ada berbagai usulan kalau memang mau diteruskan jadi tesis ya. Apa mau fokus di kepemimpinannya dalam menggerak
komunitas khusus ya, komunitas penyandang masalah. Wah, itu ada Bu Risma, namanya sama lagi tuh, Bu Risma. Menteri juga kan namanya Risma juga tuh. Anda saya pikir tadi itu Pak Bu Risma itu. Kenapa? Saya kira Bu Risma itu tadi. Ya, artinya ada suatu ruang. Saya tidak tahu Pak Rabu. Bagusnya tuh tesis itu lihat ruangnya seperti apa. Misalnya apakah betul dengan sistem bantuan yang sekarang itu Bu Risma Menteri, bukan Bu Risma yang diceritakan. Itu menjadi penting, dan teman-teman di Kemensos tidak pernah tuh bicara secara sosiologis di mana ada leadership, jarang gitu. Tapi kalau Pak Rabu memang mau memberikan saran dan ingin punya keahlian di persoalan pelayanan sosial ya, atau sistem bantuan digugat gitu, ternyata gangguan tidak efektif atau efisien, atau bisa efektif bisa efisien selama ada orang-orang penggerak di bawah yang baik gitu ya. Ini bisa jadikan tesis, tapi diangkat agak lebih tinggi. Kasusnya tetap satu kampung, menarik, kampung Kusta itu, tapi nanti ceritanya lebih besar secara nasional. Sehingga Bu Risma mungkin akan tertarik ya, karena beliau dibesarkan dalam situasi masalah sosial sebenarnya, mulai dari kemiskinan di Surabaya, ketidakteraturan, pelacuran, dan dia bisa bangkit dari situ ya. Sekarang soal kusta, meskipun sudah ada kan dulu siapa ya, anaknya Pak Harto, Bu siapa namanya, anaknya Pak Harto yang jadi Mensos juga, udah lama tuh nggak dengar namanya, tapi dia mengangkat kusta. Mami Pak. Bukan, siapa kakaknya paling besar? Oh itu. Tutut. Nah, dulu itu kan Mensos tuh, dia mengangkat kasus kusta. Oke, saya bisa bicara karena memang waktunya hemat oleh Pak Rabu. Oke, kita siap 9.10, Saudara Iqbal, karena Pak Hadi tidak hadir. Saya serahkan 15 menit. Mas Iqbal. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS komunitas mata kuliah komunitas saya berjudul Dampak KBM Online dan Perubahan Ekonomi di Masa Pandemi Terhadap Beban Ganda Perempuan, Studi Kasus Desa Tembok, Buleleng, Bali. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang di sini adalah bagaimana pandemi COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina, November 2019, kemudian menyebar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia hingga 2 Maret 2020 masuk ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan pandemi ini menjadi sebuah kerentanan di masyarakat karena pandemi ini mengganggu semua aspek yang ada seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini saya akan lebih berfokus pada pendidikan dan ekonominya saja. Kemudian coronavirus ini sudah menyentuh 869.000 pada hari kemarin dan 25.000 kematian. Sedangkan di Provinsi Bali sudah ada 20.400 orang dan 577 orang meninggal. Di Provinsi Bali sendiri yang merupakan sektor pariwisatanya ini dijagokan, kemudian harus luluh lantah karena adanya pandemi COVID-19 dengan dibuktikan dengan data 10,98% perekonomian lumpuh dan juga menurun diakibatkan pandemi COVID-19. Gitu. Selanjutnya adalah KBM daring. Nah, karena COVID ini gitu, akhirnya memunculkan pengaruh terhadap pembelajaran daring. Ini KBM daring juga berdampak kepada bertambahnya beban orang tua. Nah, KBM daring ini disebabkan oleh COVID-19 gitu ya, terasa di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Bali. Kemudian menurut data, ini juga KBM daring ini dan juga adanya pandemi ini mengakibatkan angka putus sekolah bagi siswa-siswi gitu yang memang ekonominya kemudian terdampak,
Kemudian belajarnya juga terdampak. Yang dikemukakan oleh UNICEF sebesar 938 anak Indonesia telah putus sekolah dan 75% anak putus sekolah itu dikarenakan karena tidak adanya biaya. Ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 gitu. Selanjutnya adalah hubungan KBM daring dan peran ganda perempuan. Di sini ada peta konsep di sini. Yang mana adalah KBM online ini yang disebabkan oleh COVID-19 kemudian menciptakan sebuah krisis ekonomi dan juga apa ya istilahnya menambah beban orang tua dalam pembiayaan online gitu karena harus membeli kuota gitu. Kemudian juga orang tua terutama perempuan gitu memiliki beban ganda, yakni double burden. Yang pertama selain harus mengurus rumah, kemudian membantu perekonomian keluarga gitu karena suaminya di PHK, penurunan pendapatan. Kemudian juga yang ketiga adalah mendampingi dan mengajar anak gitu mereka ketika belajar online gitu. Jadi ada perannya ada langsung 3 gitu. Kemudian dari KBM online dan double burden ini menciptakan resiliensi. Resiliensi ini saya mengambil kasusnya adalah di desa Tembok Buleleng Bali gitu. Di desa ini di desa ini terdapat apa ya terdampak juga pendidikannya dan juga ekonominya gitu. Selanjutnya adalah dampak pandemi terhadap perempuannya nih. Nah, dampak pandemi terhadap perempuan di Indonesia menurut Kementerian Sri Mulyani perempuan kehilangan 50% jam kerjanya sedangkan laki-laki hanya 35%. Kemudian 40-70% ini layanan kesehatan yang memang banyaknya diisi oleh perempuan dan sektor sosial juga berdampak kepada perempuan itu sendiri gitu, penurunan penghasilan dan juga kehilangan pekerjaan. Sedangkan di tingkat global ada 740 juta pekerja perempuan mengalami penurunan penghasilan sebesar 60%. Kemudian dampak pandemi ini juga berdampak kepada angka KDRT. Di sini KDRT ini menurut data Lembaga Bantuan Hukum itu ada dari PSBB Maret hingga 20 Juni sudah ada 110 kasus KDRT gitu. Yang ini lebih apa ya atau setengah dari kasus KDRT selama 2019 di rentan yang sama. Kemudian beban ganda perempuan. Beban ganda perempuan di sini saya mengambil fakta sosialnya bahwasanya di media sosial di channel YouTube itu ada di Kompas TV. Di sini ada gambar bagaimana survei menyatakan perempuan pikul beban lebih berat sama pandemi gitu. Dilihat ibu-ibu ini mendampingi anaknya untuk belajar online yang seharusnya itu pekerjaan guru yang sebelum pandemi. Kemudian mereka harus lebih banyak lagi gitu. Nah, perempuan ini juga lebih banyak di rumah sebesar 69% gitu. Intinya tingkat kesetresan juga tinggi gitu ketika memang bebannya juga bertambah gitu. Selanjutnya, saya langsung membawa ke kasus resiliensi perempuan. Perempuan di Desa Tembok Buleleng Bali ini menghadapi peran ganda di masa pandemi. Selain memang mereka harus menghadapi peran ganda harus mendampingi anak-anak sekolah gitu, belajar online maksudnya. Kemudian mereka juga kehilangan suaminya kehilangan pekerjaan akibat sektor pariwisata terganggu akibat COVID gitu. Jadi di sini ada peta konsep resiliensi bagaimana kerentanan ini adalah disebabkan oleh COVID-19, sedangkan kapasitas adaptifnya adalah mereka menggunakan penggunaan dana desa APBDes, kemudian juga bentuk adaptasinya adalah adaptasi keluarga dan diversifikasi livelihood gitu dan beralih gitu. Jadi mereka tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata saja, tapi juga beralih ke profesi-profesi lain yang menghasilkan. Selanjutnya ada resiliensi program padat karya. Jadi resiliensinya adalah mereka kepala desa membuat program padat karya di desa untuk menghasilkan tenaga kerja yang memang terdampak oleh COVID-19. Nah, resiliensi sendiri itu apa? Resiliensi itu adalah bentuk adaptasi dari baik itu individu, kelompok atau komunitas dalam menghadapi kerentanan yang ada. Nah, kerentanan di sini adalah COVID-19 yang memang menerpa semua aspek yang ada di masyarakat. Kemudian bentuk adaptasi masyarakat Desa Tembok Buleleng Bali dengan beralih livelihood, kita bisa lihat di foto ini yang dipost oleh Kompas TV. Di sini terlihat bahwasannya perempuan juga berperan
dan membantu suaminya dalam menghasilkan penghasilan. Dilihat di sini adalah ibu-ibu telah botol air mineral gitu yang plastik kemudian dirakit kemudian menjadi sebuah kursi dan bentuk kerajinan. Selain itu di Desa Buleleng ini program padat karya dari kepala desanya itu ada juga yang memang dari perkebunan, kemudian juga ada pertanian dan juga ada kerajinan dan juga membuat masker gitu. Jadi masker kan menjadi salah satu yang penting di masa pandemi. Nah, ibu-ibu ini juga membuat masker gitu, selain memang membuat kursi dari botol mineral ini. Nah, selanjutnya ada resiliensi dengan program padat karya. Jadi kepala desa di sana menggunakan bantuan pemerintah, menggunakan dana desa APBDes itu yang jumlahnya ini adalah 2,2 miliar gitu. Kemudian digunakan 140 juta dari masa pandemi hingga Agustus gitu. Jadi kepala desa ini membuat padat karya, kemudian juga merekrut 171 orang pekerja yang memang ada di aspeknya kebersihan lingkungan, kesehatan, pertanian gitu, dan menggunakan gedung serbaguna desa gitu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya ada yang membuat kursi, masker, kemudian kerajinan yang lain, menggunakan lahan mereka yang tidak digunakan gitu. Nah, ini resiliensi masyarakat ini apa sih? Resiliensi di sini adalah mereka yang tadinya hanya di perhotelan, di pariwisata, kemudian mereka beralih menjadi tidak mau menjadi berkebun gitu. Itu adalah bentuk resiliensi dari mereka yang tadinya mereka tidak tahu ilmu tentang pertanian, mereka harus belajar itu gitu. Jadi yang saya dilihat dari video tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah kapasitas adaptif. Kapasitas adaptif tadi dijelaskan bahwasanya sumber dayanya yang digunakan adalah bantuan pemerintah. Selain memang menggunakan UMKM, kemudian mereka juga menggunakan menggunakan dana desa tersebut karena memang di Bali 10,98% ekonomi turun. Kemudian di desa tersebut 50% warganya adalah orang-orang yang berpindah berurbanisasi ke Kute, kemudian ke Denpasar untuk bekerja. Namun karena 50%-nya itu kemudian langsung kehilangan pekerjaan, jadi biaya kapasitas adaptifnya adalah sumber-sumber yang ada itu kemudian digunakan secara maksimal gitu, baik oleh kepala desa dan juga melalui program padat karya tersebut gitu. Jadi digunakan 140 juta kemudian dari APBDes 2,2 miliar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwasanya pandemi ini berdampak kepada selain pendidikan juga ekonomi. Bagaimana kaitannya antara pendidikan juga harus mengeluarkan biaya lebih gitu ketika memang harus membeli kuota, apalagi di awal-awal tidak ada bantuan pemerintah. Kemudian rentan juga ekonominya. Namun di Desa Buleleng Bali ini, di Desa Tembok Buleleng Bali ini, mereka beraliansi dengan program padat karya menggunakan APBDes, kemudian diversifikasi livelihood gitu. Jadi menggunakan bantuan UMKM juga gitu. Jadi merekrut pekerja-pekerja yang memang terdampak COVID-19. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komen saya hanya satu nih, judulnya kan KBM online ya. Ternyata isinya itu di luar dugaan saya ya. Lebih bagaimana perubahan ekonomi di masa pandemi ya. Mengapa begitu? Sebenarnya KBM itu sebuah komunitas belajar sebetulnya ya. Komunitas belajar yang diharapkan juga sebagai penggerak ekonomi secara konsepsional, Saudara Iqbal. Ya. Kalau kita contoh di Kerawang ada S2 juga, tesis, itu menjelaskan bagaimana KBM itu berkembang menjadi koperasi, ya. Menjadi koperasi, membuat ekonomi sebelum ada COVID, ya, membuat ekonomi desanya berkembang bagus gitu. Nah, tapi kalau KBM online di sini kan hanya impact terhadap perubahan ekonomi yang terjadi akibat barangkali ya pandemi. Jadi penyambungannya ini belum selesai kalau menurut saya, tergantung dari Anda melihatnya di mana gitu. Kalau Anda mau dikenal oleh Mas Menteri,
Anda harus menemukan KBM online yang memang bisa memberikan kemampuan mendorong adaptasi ataupun menguatkan resiliensi dalam ekonomi pandemi ini. Barangkali itu kalau memang arahnya ke sana ya. Tapi kalau yang sekarang ini lebih kepada mungkin bagaimana satgas pandemi ya. Satgas pandemi mendapatkan hasil studi Anda. Kira-kira itu komen saya. Ada komentar dari yang saya sebut? Silakan sebelum saya buka yang lain. Anda soalnya 13 menit, jadi masih ada waktu. Ada komen, Iqbal, dari komentar saya? Ya Pak, mungkin saya gini ya Pak. Mungkin saya belum bisa menyatukan antara pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi memang garis apa ya, mungkin jadi perbaikan juga gitu untuk kedepannya, bahwasanya ekonomi dan KBM online ini saya masih kebingungan juga sih Pak untuk menyatukan menjadi satu tema yang memang nyatu gitu. Jadi memang tadi saya menjelaskannya mungkin kurang kurang begitu menyatu, karena KBM online di sini saya menggunakan data secara nasional, tapi ketika ekonominya ini saya menggunakan provinsi Bali ya, Desa Tembok gitu. Jadi mungkin saya juga kurang dapat data dari Desa Tembok itu mengenai bagaimana pembelajaran online di sana. Jadi memang yang ditonjolkan di media itu ekonominya sih Pak gitu. Jadi mungkin saya akan perbaiki bagaimana data-data tersebut bisa sama dan juga bisa menyambung gitu Pak. Ya, karena terus terang KBM itu punya rancangan sendiri ya. Dan saya kaget dengan KBM online, tapi ini hanya baru embel-embel, belum berkait ya. Terus terang ini Mas Iqbal, ini Pak Menteri pasti cari-cari ini, karena persoalan komunitas online kan bagi dia terhadap pandemi boleh jadi satu pilihan juga. Seperti sekarang ya, seperti sekarang kita juga online nih. Tapi kalau KBM seperti apa saya tidak tahu juga. Apalagi Anda kaitkan dengan desa, menarik sebenarnya ya. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Satu penanya? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bu Mala. Silakan Bu Mala. Ya, sebenarnya komen saya sama seperti Pak Lala tadi, Pak. Belum melihat kaitan antara KBM itu dengan yang di belakang. Karena kayaknya masih lepas gitu ya, Pak ya. Kalau yang di belakang justru lebih menarik gitu melihat bagaimana mereka yang tadinya pergi keluar bisa tahan gitu, melakukan gerakan aktivitas padat karya gitu ya. Saya rasa itu jadi kayak dua hal yang masih belum kelihatan ininya kaitannya gitu Pak. Itu aja komentarnya Pak. Terima kasih Pak. Ya baik Bu Mala. Jadi kalau untuk jadi tesis harus cari lebih dalam lagi. Anda orang Bali? Bukan Pak, saya Sukabumi Pak. Di mana-mana? Dari mana? Sukabumi. Orang Sukabumi. Sukabumi. Aduh, saya pikir orang Bali. Kalau Buleleng itu, desa-desa Buleleng itu memang desa yang masih desa ya di Buleleng itu. Dan basisnya pariwisata yang basisnya ekowisata dia. Misalnya di situ ada persawahan yang dijaga padi merahnya ya. Di merahnya. Tapi kalau dengan pandemi ini orang nggak mau nginep karena wisatawan tuh nginap di desa-desa, di rumah-rumah penduduk gitu. Nah dengan pandemi kan tidak mau. Nah saya berharap ada KBM online. Apakah KBM online-nya mempromosikan sesuatu gitu ya? Dimana kan berasnya nggak diambil. Nah saya berharap seperti itu. Tuh kenyataannya ceritanya jadi beda. Orang Sukabumi sih udah pernah ke Buleleng belum? Kalau belum, nggak bisa paham itu beda. Kalau Buleleng itu kabupaten yang memang dia kan di atas ya, di utara maksudnya di atas di utara. Dan komunitasnya agak berbeda. Bu Siti Amanah tuh orang Buleleng tuh, ada Islam juga di situ ya. Jadi agak beda. Dia pemahaman tentang komunitasnya ini harusnya dibaca-baca dulu ya. Oke, good. Terima kasih Pak. Ya, kalau tidak ada lagi, saya akan pamungkas nih.
Kalau pamungkas tetap 15 menit, tapi diskusinya akan panjang nanti setelah 15 menit. Silakan Mbak Siti Erwina. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya memaparkan hasil kajian saya dalam makalah mengenai resiliensi keluarga nelayan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Latar belakang dalam makalah ini, virus corona itu sudah terdeteksi masuk ke Indonesia itu pada bulan Maret 2020 lalu. Tercatat, saya ambil data pada 3 Januari 2020 melalui informasi yang diliput di liputan6.com bahwa kasus positif itu sudah mencapai 765.000, sekitar 765.000. Kemudian akibat penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah sempat menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar di awal-awal masa pandemi. Kebijakan tersebut tercantum dalam PP nomor 21 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Pak Joko Widodo. Salah satu isi dari kebijakan PSBB tersebut terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa PSBB berhak membatasi pergerakan orang dan barang yang hendak masuk dan keluar provinsi, kabupaten, ataupun kota tertentu. Ternyata pembatasan sosial berskala besar ini ada dampak baik dan ada dampak buruk yang diberikan kepada masyarakat, di mana dampak baiknya di satu sisi sebagai senjata untuk menekan angka penyebaran virus corona, namun ternyata memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu sektor yang terdampak akibat kebijakan PSBB ini, saya melihat adalah masyarakat pesisir ataupun masyarakat nelayan. Ada nelayan besar dan nelayan kecil, namun saya menganalisis di sini dampak ini cukup besar terhadap nelayan kecil. Menurut Yon Fitner, Kepala Pusat Studi Bencana IPB, dalam opininya di koran Tempo pada 2020 lalu mengatakan bahwa ada 3 dampak penting yang terjadi di sektor perikanan. Yang pertama, penurunan pengawasan, potensi illegal fishing, penurunan permintaan global. Kemudian terjadinya penurunan kapasitas industri pengolahan ikan dan ketenaga kerjaan. Kemudian Sari DKK 2020 mengatakan akibat PSBB membatasi pergerakan masyarakat terhadap pendapatan harian termasuk nelayan lokal dan pembudidaya ikan. Selain itu, beberapa gudang penyimpanan ikan mengalami penumpukan bahan baku ikan atau overstock karena turunnya permintaan ikan di masyarakat dan tidak dapat melakukan suplai keluar daerah akibat PSBB. Berikut adalah kerangka konsep dalam makalah ini. Saya melihat bagaimana keluarga nelayan itu mengalami kerentanan, kemudian akibat situasi pandemi COVID-19, mau tidak mau untuk bertahan, keluarga nelayan harus memilih untuk bertahan hidup. Kemudian ternyata untuk bertahan hidup, keluarga nelayan itu dibantu oleh peran istri nelayan. Selanjutnya dampak pandemi terhadap nelayan lokal di Indonesia. Ternyata pandemi COVID ini memang benar-benar menyerang kondisi sosial ekonomi nelayan lokal di Indonesia, baik itu nelayan kecil maupun nelayan besar. Dampak yang paling dirasakan nelayan adalah turunnya harga ikan hingga mencapai 50%. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil survei yang dilakukan oleh DPP KNTI pada 31 Maret bahwa ada 5 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Aceh, Jawa Timur, Sumut, dan Lombok Timur. Hasil survei menunjukkan bahwa terjadi penurunan harga yang signifikan sehingga terhadap volume penjualan hasil tangkapan nelayan dan berdampak terhadap pendapatan nelayan. Bisa dilihat pada bagan tersebut, pada bagan ini terjadi volume penumpukan hasil tangkapan nelayan yang bagaimana akibat terjadinya penumpukan ikan tersebut berdampak terhadap harga dan juga terhadap pendapatan nelayan. Menurut BPS pada tahun 2020 menerangkan bahwa nilai tukar perikanan pada bulan Maret turun sebesar 0,35%, sehingga nilai NTP dari 100,65 menjadi 130.
Kemudian daerah-daerah lain yang mengalami penurunan harga ikan yaitu ada di NTT, Pati, Cilacap, Pulau Moratai, Lamongan, dan Kepulauan Riau. Rata-rata harga ikan dan makanan laut turun hingga mencapai 50% dari harga normal. Misalnya saja di Nusa Tenggara Timur, ikan layang itu dari harga 300.000 per kantong menjadi 100.000 sampai 150.000 per kantong plastik. Dan untuk jenis tangkapan rajungan yang sebelumnya bernilai 65.000 per kilo turun menjadi 45.000. Turunnya harga ikan karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga pasar atau tempat pengolahan ikan menjadi sepi dan permintaan menjadi menurun. Volume hasil tangkapan ikan menjadi kendala besar karena banyak pengepul ikan yang membatasi pembelian karena ikan tidak laku di pasaran. Kondisi ini disebabkan pasar atau negara tujuan ekspor menutup diri akibat menurunnya daya beli masyarakat. Berikut ini saya menampilkan grafik perbandingan volume penjualan hasil tangkapan nelayan. Kita bisa melihat bagaimana terjadi perbedaan yang cukup signifikan untuk wilayah Aceh dan Jawa Timur akibat pandemi COVID-19. Yang paling terasa di sini adalah wilayah Aceh dan Jawa Timur yang sebelumnya sebelum terjadinya pandemi COVID-19 volume penjualan itu hingga 97%, kemudian di Aceh mengalami penurunan hingga 40%. Akhirnya perbandingan volume penjualan untuk wilayah Aceh itu 52%. Kemudian kita melihat di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu volume penjualan itu 92%. Kemudian akibat diserang pandemi turun hingga 32%. Kemudian terjadinya penurunan volume penjualan hasil tangkapan nelayan tentunya sangat berdampak terhadap pendapatan nelayan. Dampak yang paling dirasakan yaitu pada harga penjualan ikan. Mongabai 2020 menginformasikan jika nelayan melaut dengan kurun waktu 15-20 hari di laut biasanya membawa uang sekitar 3-5 juta sekali melaut. Namun sejak diserang corona, hasil pendapatan nelayan itu turun menjadi 1-1,5 juta. Berikut ini adalah grafik persentase penurunan pendapatan nelayan dan yang paling signifikan turunnya yaitu di wilayah Aceh, Sumut, dan Lombok. Jawa Timur sebesar 72%, Aceh dan Sumut 44%, Lombok Timur 18%. Berikut ini hasil identifikasi dampak COVID-19 terhadap aktivitas perikanan, yaitu ada 9 kasus yang saya kutip dari Suhana 2020, bahwa rata-rata dari tabel ini kita bisa melihat isu yang muncul itu adalah penurunan harga ikan, penurunan harga ikan, penurunan pendapatan, kesulitannya ekspor, penurunan kegiatan produksi. Kemudian di sini ada harga di poin 8 ini ada harga rajungan yang anjlok, dan rata-rata penyebabnya adalah karena sepinya pembeli, tutupnya akses untuk menjual ikan ke toke, dan penyebab lainnya adalah tutupnya jalur ekspor akibat PSBB. Kemudian saya mencoba membahas mengenai kerentanan ekonomi keluarga nelayan. Secara umum kerentanan merujuk pada kerugian akibat adanya goncangan dari luar. Akibat pandemi COVID-19 ini menimbulkan kerentanan bagi keluarga nelayan. Kerentanan ini dimaksud karena adanya kerugian yang dialami nelayan, khususnya nelayan kecil. Adapun bentuk-bentuk kerugian yang dialami nelayan yaitu yang pertama adalah modal melaut atau mencari ikan di laut. Modal akibat pandemi COVID-19, turunnya pendapatan, modal nelayan itu tidak kembali sehingga nelayan mengalami kerugian. Yang kedua adalah pendapatan nelayan turun hingga 50% akibat penurunan harga ikan. Selanjutnya, sumber mata pencarian utama nelayan berasal dari usaha penangkapan ikan. Maka diduga setiap rumah tangga nelayan tidak memiliki ketahanan yang cukup untuk jangka panjang. Yang selanjutnya, mata pencarian sebagai nelayan sudah menjadi budaya, sehingga nelayan akan kesulitan mencari pekerjaan lain dalam rangka untuk bertahan hidup. Kemudian kapasitas rumah tangga nelayan untuk bereaksi terhadap guncangan penurunan pendapatan sangat terbatas. Jadi berdasarkan analisis ini saya menyimpulkan ekonomi rumah tangga nelayan rentan terhadap dampak penurunan harga ikan akibat COVID-19 sejak Maret 2020.
Kemudian aspek-aspek kapasitas adaptif. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan kehidupan nelayan. Beberapa program tersebut, ini saya kutip dari paparan dari Pak Julfikar pada webinar mengenai mitigasi dampak COVID-19 terhadap masyarakat pesisir. Yang pertama, pemerintah berusaha mendorong donasi atau sedekah ikan untuk masyarakat miskin. Program ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi penumpukan ikan ataupun penumpukan stok. Yang kedua, memberikan paket sembako ikan sehingga ikan-ikan yang menumpuk itu tetap laku dijual di pasaran. Yang ketiga, mendorong nelayan tetap melaut karena dengan melaut akan ada income sehingga bisa beradaptasi terhadap wabah COVID-19. Yang keempat, memberikan bantuan permodalan untuk nelayan-nelayan. Yang kelima, membeli ikan dari nelayan. Membeli ikan secara pemerintah itu melakukan pembelian ikan dari nelayan. Yang keenam, mempersiapkan pasar offline dan online yang sebagai cara strategis untuk dalam pemasaran atau penjualan ikan. Yang ketujuh, mendorong gerakan makan ikan di samping memberikan dampak kesehatan, menurut pemerintah juga memberikan dampak baik kepada penjualan ikan hasil tangkapan nelayan. Kemudian saya membahas mengenai resiliensi dan peran istri nelayan. Resiliensi merupakan bagaimana kemampuan dari individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan mereka dan mampu bertahan beradaptasi dalam kondisi tersebut. Sulitnya ekonomi rumah tangga nelayan akibat pandemi COVID-19 ini mendorong para istri untuk bertahan. Gambaran peran penting para istri ataupun perempuan pesisir ini mulai terasa ketika situasi pandemi COVID-19 sudah mulai menyerang perekonomian. Bagi masyarakat pesisir, perempuan itu memiliki peran ganda. Selain sebagai ibu rumah tangga, perempuan pesisir juga terlibat sebagai pelaku ekonomi penting dalam proses produksi ikan sesudah melaut dan sebelum melaut. Dan perempuan itu kita tahu bahwa pada masyarakat pesisir mereka terlibat dalam produksi hulu hingga hilir. Berikut saya mencoba memetakan dari media online bagaimana gambaran usaha dan strategi perempuan pesisir di masing-masing daerah untuk mempertahankan kehidupan mereka. Yang pertama itu ada di Sulawesi Utara. Isu yang terjadinya itu turunnya daya beli hasil tangkapan dan pola yang dilakukan para istri nelayan menjual hasil tangkapan suami di pinggir jalan. Yang kedua itu lokasinya ada di Jawa Tengah. Isunya yaitu turunnya pendapatan nelayan. Pola bertahan hidup yang dilakukan yaitu para istri itu memilih bekerja menjadi pengupas kerang dan mengolah ikan asin untuk dijual kembali. Kemudian selanjutnya itu untuk wilayah Polewali Mandar. Isu yang terjadi sama, masih turunnya pendapatan nelayan dan pola bertahan hidupnya dengan berdagang jajanan, menjadi buruh pada pembibitan rumput laut, membuka jasa menjahit. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, isunya juga turunnya pendapatan, pola bertahan hidup yang dilakukan para istri yaitu menjadi pengupas kerang dan mengolah ikan asin. Dan yang terakhir yaitu untuk wilayah Aceh, isu yang terjadi itu turunnya pendapatan nelayan, stok ikan melimpah, harga ikan rendah. Pola bertahan hidup yang dilakukan para istri yaitu mengolah ikan menjadi ikan asin, ikan kayu, ikan sale, ikan teris kering, udang sabu, dan kering Medan. 2 menit lagi, Saudara Siti. 5 menit lagi, baik Pak. 2 menit lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi yaitu adanya pengetahuan. Pengetahuan penting untuk mengukur kondisi seberapa rentan situasi yang tengah dihadapi hingga mendorong para perempuan pesisir atau istri nelayan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, pertukaran dalam komunitas. Terjadi kerjasama, saling mendukung, adanya solidaritas sesama perempuan pesisir dalam rangka untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya infrastruktur, adanya pengembangan teknologi kini juga digunakan oleh para perempuan pesisir ataupun istri nelayan untuk mempromosikan dagangannya melalui online. Yang keempat yaitu terjadi tren ekonomi yang positif, terbukanya jaringan distribusi produk dan peluang pasar yang berkelanjutan akibat perkembangan teknologi tadi. Yang terakhir, kemitraan, sumber daya, dan keterampilan. Ketiga hal ini diperlukan dalam mendukung dan menjamin keberlanjutan usaha. Baiklah, perempuan adalah aktor utama. Kita memahami perempuan pesisir itu memiliki keterwakilan 42% dalam angkatan kerja di sektor perikanan. Perempuan terlibat langsung dalam pemasaran ikan mulai dari hulu hingga hilir. Selanjutnya, kontribusi perempuan menurut hasil riset dari KIRA 48% pendapatan keluarga nelayan itu dibantu ataupun ditopang oleh
para istri. Yang ketiga, pengakuan dan pelibatan perempuan dalam pengelolaan perikanan sangat penting untuk industri perikanan yang berkelanjutan dan adil. Penelitian mengemukakan bahwa perempuan lebih berkomitmen dalam menerapkan pengolahan perikanan. Perempuan lebih mengutamakan etika dalam menjaga ekosistem. Kesimpulannya, yang pertama, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap nelayan, yaitu terjadinya penumpukan ikan, harga ikan turun, dan mempengaruhi terhadap turunnya pendapatan nelayan. Yang kedua, keluarga nelayan mengalami kerentanan akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, pemerintah melalui KKP melakukan beberapa program sebagai upaya kapasitas adaptif keluarga nelayan. Yang keempat, akibat sulitnya ekonomi rumah tangga nelayan, para istri harus berperan ganda memilih untuk survive dengan melakukan beberapa usaha sebagai strategi untuk bertahan hidup. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 17 menit. Tidak terlalu jauh ya. Mohon maaf. Cuman kembali lagi soal PPT, Bu Siti Erwina. Slide-nya di stop share. Nah, ini soal membuat bahan presentasi di PPT itu saya pikir seperti tadi beberapa orang ya, jangan essay gitu ya, PowerPoint, tidak ada apa yang, dan kita yang bisa tahu apa yang mau diceritakan. Tapi saya ada kekhawatiran kalau tadi itu adalah bukan paper, ya, bukan paper Anda gitu, Anda mengambil paper-paper lain, ditempel di situ, itu kalau dijadikan bahan tulisan, kalau kita gunakan Turnitin, ya Turnitin mungkin di atas 90% tuh tulisan orang. Anda tidak mereformulasi tulisan itu, bisa dijadikan bahan Anda tuh tidak menulis gitu, tetapi mengambil dan bahayanya bisa jatuh ke, meskipun Anda sebut dia sumbernya ya. Tapi karena Anda tidak mengolah, si Turnitin akan menunjukkan bahwa Anda menggunakan ini bulat-bulat itu. Nah, kalau udah 90% itu ya udah laku di mana-mana itu di jurnal ya. Paling 5% lah yang dibolehkan ya. Jadi tolong mensintesiskan pemikiran orang, kemudian ditampilkan dalam PowerPoint, dan itu di milik Anda. Bukan milik orang lain, si Anu ngomongin, bukan milik Anda, tapi Anda mengutip dari berbagai sumber. Lain kan caranya. Nah, dalam konteks konten, mungkin Bu Mala, silakan Bu Mala. Ya, terima kasih Pak Lala. Terima kasih tadi penyajiannya Ibu Siti Erwina. Tadi saya menanti-nanti sih, kayaknya panjang banget soal masyarakat nelayan. Saya tadi memikir sedang membicarakan tentang kemiskinan pada masyarakat nelayan ya. Iya, Ibu Erwina, tadi kalau saya melihat belum kelihatan ya, dan itu juga belum terlihat sebagai bicara soal resiliensi, itu bicara soal strategi livelihood saja sih, dan itu memang suatu fenomena yang biasa terjadi ya, kapanpun dan dimanapun memang istri nelayan itu selalu ikut Bu berdagang di pinggiran itu, karena memang kehidupan nelayan itu kan tergantung pada musim juga ya. Ketika musim paceklik, kalau nggak salah angin barat ya, itu kan nggak ada ikan atau ikan tuh hanya sedikit, sehingga istri nelayan bikin ikan asin gitu ya, atau menjadi bakul ikan di TPI ya. Jadi memang saya tadi baru melihat resiliensi, ya bukan resiliensi, soalnya nggak ketahuan juga sih gimana ininya Bu ya tadi ya, konsep-konsep dasarnya itu nggak kelihatan, cuma dilihat gimana strategi rumah tangga, kegiatan ibu rumah tangga lah membantu ekonomi rumah tangganya, dan saya rasa itu memang fenomena biasa sih dalam keluarga nelayan. Belum saya lihat gimana resiliensinya. Artinya kan ada perubahan, ada transformasi, dan juga gimana hasilnya. Apakah memang berhasil menjadi solusi adaptasi mereka. Itu saja mungkin Pak Lala. Terima kasih. Masih di-unmute. Pak Lala. Ya. Pak Lala, mohon maaf, masih di-unmute. Oh, udah lupa. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ini menarik sebetulnya, resiliensi nelayan, karena kemiskinan itu
paling parah itu di rumah tangga nelayan ya, rumah tangga nelayan. Nah kalau dikaitkan dengan pandemi kan pandemi itu shock dari eksternal faktor. Jadi kalau tadi Bu Mala mungkin studi-studinya bukan dari konteks pandemi, tapi studi-studinya dari konteks memang kehidupan nelayan yang susah. Ya, susah. Nah, shocknya apakah dia memperberat kesusahan itu ya yang harusnya dicari, sehingga harusnya memang rujukan-rujukan yang tadi itu direformulasi. Tadi ada satu, saya tidak tahu, ada seminar siapa yang ada rujuk, betul-betul Anda ambil dari pandangan orang itu. Boleh jadi kan tidak setuju Anda, jangan diambil penuh begitu. Jadi Anda memang merujuk dia, tapi dari 8 Anda ambil 2. Karena kita bicarakan pandemi ya, mungkin ada perbedaan. Saya pernah tinggal di desa nelayan ya, di Cirebon beberapa bulan, studi tentang kemiskinan nelayan ya. Ya memang ya susah gitu ya. Sampai ada budaya yang kalau dia sudah dapat panen gitu, cuci tangannya pakai bir. Karena saking banyak duitnya itu, cuci tangan pakai bir. Itu saya tanya, kok harus begitu sih? Dia bilang, ya kapan lagi jadi orang kaya? Nah, itu kan budaya kemiskinan itu ya. Kapan lagi jadi orang kaya? Terus saya bilang, kenapa nggak ditabung? Ditabung juga nanti kan kayak susah lagi. Udah susah saat panen, susah juga masa susah. Nah, itu ada logika-logika yang kalau menurut saya menjadi penting ya dalam rumah tangga, dalam konteks nelayan. Karena apalagi dia pergi ke laut ya dalam musim tertentu kayak Bu Mala bilang. Tetapi ditambah lagi sekarang ada pandemi, di mana harga ikan tadi disebut turun ya. Tapi saya masih ada lihat ruang gitu ya. Misalnya rajungan, selama dia punya ekspor usahawan, misalnya KML, PT KML yang punya Dr. Horas Najik itu saya pernah diajak oleh beliau ke Madura. Ya. Dia ekspor rajungannya. Nah, dalam masa pandemi sekarang apakah betul ekspornya juga turun? Nah, itu saya tidak tahu ya. Tapi kalau ekspornya berhenti, kalau diolah, dijadikan bahan yang online, daring tadi disebut juga, di kota, ya. Karena saya masuk ke pabriknya itu, rajungannya itu dibungkus bagus, itu ekspor. Dan higienis ya, sudah ada label khusus itu. Dan dijual di pasar-pasar online, saya pikir akan lebih tinggi malah. Ada peluang maksud saya, ada makanan-makanan lobster tertentu. Udah kalau kita nonton TV bikin lapar, suka nonton nggak? Bikin lapar. Dia kan ya itu di acara TV, tetapi pinter dia dalam masa pandemi ini si pembuat acara itu menjadikan dia media online. Jadi orang nonton diiklankan sistem daring dari beberapa orang yang punya usaha. Tidak terasa orang lihat seolah-olah itu di restoran, tapi bukan itu. Silahkan lihat di daring ini segini-segini. Ini makanannya enak begini-begini. Itu promoting sebetulnya. Jadi supaya menghindari pajak, nih kan orang usaha menghindari pajak, dia tidak sebut dia sebagai agen iklan ya. Tetapi itu memberi bantuan pembukaan pasar bagi UMKM kalau menurut saya. Nah seperti gitu loh Bu Siti Erwina. Jadi ada hal-hal baru yang kemudian diteliti, hati-hati. Jadi saya hanya kepada semua nih, hati-hati dalam menyajikan bahan. Saya khawatir juga Bu Eka, soalnya turunin it-nya tuh selalu dipegang sama dia gitu. Kalau nanti kita gunakan itu di paper Anda itu, saya khawatir nggak ada yang lolos itu. Kalau Anda tidak mampu mereformulasi ide-ide orang menjadi kata-kata Anda sendiri ya. Karena di bawah 5% itu boleh diterima. Di jurnal pun begitu. Latihan, saya pikir kita ini berlatih kan, sehingga di dalam kondisi nyata bisa lebih baik lagi. Ada tambahan Bu Mala? Tidak Pak. Cukup, Pak. Kalau ada tidak ada,
waktu kita hemat karena satu orang tidak hadir. Tadi saya pikir kita akan selesai dalam 10.15, tapi karena tidak hadir Pak Hadi, kita selesai pukul 9.55. Luar biasa. Artinya Anda semua disiplin dengan 15 menit. Saya harapkan itu tetap dipertahankan sampai saat seminar, saat ujian, Anda lakukan dengan baik. Baik, Bu Mala, terima kasih atas kehadirannya kepada teman-teman mahasiswa semua. Pak, yang satu nanti kapan, Pak? Yang satu nanti Kenapa? kapan, Pak? Yang nggak hadir kapan? Yang nggak hadir nanti Saya kapan, nggak Pak? tahu nih. Nggak ada kabar, Bu. Nggak ada kabar. Mohon maaf. Sakit atau menyakitkan diri? Ya, mohon maaf Bu Mala. Ya. Untuk di beberapa mata kuliah juga seperti ini, Bu. Jadi mungkin bisa jadi tidak melakukan tidak aktif. Mungkin Bu. Iya. Cuma hanya ya, seperti itu Bu di mata kuliah sains. Gitu juga. Iya. Ya. Nanti kita tanya Heti deh. Iya. Mungkin nanti saya tanya. Baik, Bu Mala ya. Jadi satu orang tidak hadir, tapi yang lainnya hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mala. Terima kasih Bu Mala. Terima kasih banyak.